Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Modal. Pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas tentang analisa perjanjian baku yang terdapat dalam praktik bisnis. Untuk itu disimak baik-baik ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kasus yang pertama yang akan saya bahas yakni kasus karcis parkir. Dalam pembuatan karcis parkir ini terdapat perjanjian baku yang dimana ada pihak yang memberikan jasa parkir dengan pihak yang memarkirkan kendaraannya. Itu sebelumnya tidak ada kerjasama terkait dengan pembuatan isi klausula perjanjiannya. Padahal menurut prakteknya perjanjian yang baik itu adalah perjanjian yang dibuat secara konsensual, yakni perjanjian yang dibuat secara melalui kesepakatan. Dalam kasus parkir ini tidak demikian. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat 1 menyatakan bahwa pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar pada umumnya. Konstruksi hukum yang terdapat dalam pengelolaan parkir adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam pasal 1694 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima barang dari seseorang lain dengan syarat bahwa barang tersebut akan dijaga dan dirawat serta dikembalikan dalam wujud aslinya. Jadi, menurut bunyi pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian yang real, yang dimana artinya ia baru terjadi apabila telah dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yakni diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian yang lain yang melalui konsensual seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa. Jelaskan lebih lanjut dalam pasal 1706 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa mewajibkan penerima titipan untuk menjaga barang titipannya sebagaimana ia menjaga barang-barang miliknya. Lalu bagaimana jika dalam praktiknya itu menemukan kerugian dari barang yang dititipkan tersebut? Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk memberikan solusi bagi setiap konsumen dalam masalah tersebut. Yakni dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada intinya itu menjelaskan bahwa mewajibkan pelaku usaha atau penerima titipan tersebut untuk mengganti barang yang dititipkan maupun dengan barang yang sejenis dengan barang. Lalu kasus kedua yang akan saya bahas sekarang adalah terkait dengan polis asuransi. Siapa yang tidak kenal dengan asuransi? Kita tentu kenal dengan asuransi kesehatan seperti BPJS, asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kalau dalam asuransi itu dikenal dengan polis. Apa itu polis? Polis adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung jasa asuransi dengan pihak tertanggung jasa asuransi, yang dimana dapat suatu pengalihan risiko antara pihak penanggung jasa asuransi dan kepada pihak tertanggung jasa asuransi dengan membayarkan premi yang disepakati bersama. Dalam polis asuransi itu dikenal dengan klausula eksonerasi. Apa itu klausula eksonerasi? Adalah klausula yang pada intinya mewajibkan tertanggung untuk memenuhi segala peraturan yang akan dibuat oleh penanggung, yang berisi tentang aturan baru, aturan pelatihan, aturan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh penanggung tanpa terlebih dahulu diadakannya kesepakatan. Maka konsekuensi hukum bagi polis asuransi yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjiannya itu dinyatakan batal demi hukum dan sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Jelaskan bahwa tanpa mengurangi hak tertanggung dalam mengajukan upaya hukum
jika pihak tertanggung tersebut mengalami kerugian atas klausula eksonerasi dalam perjanjian polis asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.